silakan untuk nonton kembali ya setelah akhir acara ini. Baik, saatnya kita masuk ke sesi testimoni dan seperti yang saya katakan di awal kita akan mendengarkan ya testimoni kali ini spesial datanya dari Bali ya, 2 leader yang kita akan dibawa untuk jalan-jalan sebentar. Jadi membayangkan kita naik pesawat turun di Bali dengan pemandangan laut yang begitu indah dan mungkin suasana yang sedikit panas ya, tapi ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita nggak jenuh di rumah ya. Kita langsung saja mendengarkan ini adalah kisah seorang brand agency dari Bali ya. Sejak pernah bergabung di 3i Networks dan sempat lapse, tapi begitu melihat postingan dari orang-orang yang sudah sukses, akhirnya beliau mau bergabung kembali ya. Dan ini mungkin kalau saya bilang sih ini masuk rekor yang luar biasa closing-annya karena di bulan pertama berhasil mengajak 20 orang ya, double elite 2 bagian ya, dua double elite dan kemudian di bulan keduanya dari 20 orang yang diajak langsung duplikasi menjadi 80 orang dan di bulan yang ketiga dari 80 orang duplikasi menjadi 200 orang ya, 200 downline dan saat ini nggak heran beliau ketika bergabung di bulan April 2019 di bulan Oktober sudah mencapai posisi bronze agency ya, datang dari seorang anggota TNI Angkatan Darat aktif di Kota Bali dan bagaimana kisahnya berhasil di bisnis ini meraih posisi bronze agency ya di sela-sela kesibukannya beliau hanya bagaimana membagi waktu. Nah, untuk lengkapnya kita langsung saja panggilkan leader kita malam ini, Pak Agus Budi Arsana. Selamat malam Pak Agus. Halo, selamat malam Mbak Esther. Ya, apa kabar di Bali Pak Agus? Luar biasa, baik Mbak. Ya, terima baik. kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya Mbak Esther. Ya, baik Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang aktivitas ya harian sebagai TNI Angkatan Darat dan bagaimana bisa jatuh cinta dengan bisnis yang luar biasa ini ya dan mencapai posisi bronze. Silakan Pak Agus. Baik, selamat malam dan salam sukses untuk seluruh mitra 3i seluruh Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri, nama saya Agus Budi Arsana, panggilannya Degus. Ya, asal dari Penebel, Tabanan, Bali. Latar belakang saat ini saya masih aktif sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Kodam 9 Udayana ya. Untuk persingkat waktu, awal dulu saya mengenal 3i Network ya. Saya dikenalkan tahun 2017 pada teman saya yang saya ajak tugas di Lebanon ya. Waktu itu saya tidak dijelaskan sama sekali ya. Tapi saya karena percaya sama teman saya, akhirnya saya memutuskan bergabung untuk sekedar berinvestasi. 2018 pulang dari tugas Lebanon, akhirnya saya nutup investasi saya. Ya, kebetulan ada keperluan juga ya. Tepatnya 6 bulan setelah tutup polis, saya melihat sebuah postingan oleh teman Facebook saya ya, yaitu Pak Saprudin Ahmad, Goal Agency NTB ya, dan Pak Sari Dayat, Goal Agency NTB ya. Awalnya saya chatting sama beliau, bertanya-tanya sama beliau, gimana sih untuk menjalankan bisnis ini ya. Akhirnya beliau mengarahkan saya ketemu sama mentor beliau yang ada di Bali. Akhirnya saya diberikan nomor upline-nya yang berada di Bali, yaitu Pak Ngurah Sudarmawan ya, Silver Agency Indonesia ya. Singkat cerita, saya bertemu sama beliau ya, tepatnya di KFC ya, KFC Jalan Nangka ya. Di sana akhirnya saya cerita sama beliau ya. Beliau tahu saya udah pernah bergabung. Beliau menyarankan saya untuk kembali ke tim saya yang dulu ya. Kebetulan ya,
saya sendiri udah dikenalkan ya, dijelaskan panjang lebar oleh orang yang sangat luar biasa ya, namanya Pak Saprudin Ahmad dan Pak Sari Hidayat ya. Akhirnya saya bilang sama Pak Lurah, saya mau gabung sama beliau. Ya, singkat cerita di bulan April itu saya langsung diarahkan ke sebuah pertemuan ya, tepatnya di Hotel Niki Gatsu ya. Saya ikut pertemuan. Pada saat pertemuan itu saya simak dengan baik Bapak Ibu ya. Saya lihat orang yang sukses-sukses di 3i Network. Ternyata ini memang peluang yang sangat besar. Karena apa? Saya melihat anak muda yang penghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya sendiri saya lihat, wih, saya anggota TNI aja nggak sampai segitu. Makanya saya memutuskan ya, saya komitmen mau menjalankan bisnisnya. Saya koordinasi sama upline saya, ya Pak Nguras Darmawan, Pak Saprudin Ahmad, dan Pak Sari Dayat. Saya tanya-tanya beliau, akhirnya beliau mengarahkan saya di bulan pertama, Pak Agus silahkan cari minimal 5 orang supaya bisa mendapatkan bonus. Akhirnya dengan bantuan ya upline saya ya Pak Nguras Darmawan, di bulan pertama saya ditargetkan 5, tapi di bulan pertama saya tembus 20 orang sekaligus ya, closingan pribadi, dan ditambahkan dibantu satu oleh leader saya ya. Kebetulan langsung di bulan Mei saya posisi tim agensi bulan Mei 2019 ya. Terus singkat cerita di bulan Juli ya, bulan Juli saya udah ke 200 orang ya, mitra saya udah 200 orang ya. Saya kembalikan dulu, pada saat bulan Juni saya ke posisi leader itu 80 orang mitra saya ya. Pada saat itu langsung saya terus kejar ya, mau ke batalion, kompi-kompi, saya cari senior-senior saya, teman-teman SMP, teman-teman SMA saya cari lagi ya. Akhirnya di bulan Juli saya tembus ke 200 orang ya. Di bulan Agustus ya, yang 200 orang yang saya dapatkan itu rontok Bapak Ibu ya. Akhirnya kembali ke 100 orang lagi ya yang aktif menabung lanjutan ya, investasi lanjutan ya. Untuk itu ya, bulan September saya bangkit. Karena apa saya bangkit ya? Pada saat itu saya pernah mengikuti namanya pelatihan leadership inkubator ya, yang dilatih langsung oleh Crown Agensi Indonesia 005 Bapak Kade Arya Wirajaya ya. Di sana saya diajarkan tentang menjadi seorang leader sejati. Di sana akhirnya tumbuh rasa bangkit saya. Nah, akhirnya saya bangkit terus mengulang dari nol. Kenapa saya mengulang dari nol lagi? Ya, apa yang saya laksanakan dari awal, saya mulai awalnya laksanakan lagi. Ya, akhirnya di bulan Oktober 2019 saya tembus ke posisi Brown Agency. Ya, dalam waktu 6 bulan pencapaian saya, ini bisnis saya laksanakan di luar jam dinas saya. Ya, pada saat saya pulang dinas, saya nggak langsung pulang ke rumah Bapak Ibu, tapi saya langsung menuju ke target sasaran saya, di mana saya punya kenalan, di mana saya punya teman, saya langsung ke sana ya. Saya terus selama 6 bulan saya laksanakan seperti itu ya. Saya tidak pulang sebelum dapat satu closingan, minimal satu closingan ya. Astungkare ya, setiap bulannya saya tembus ke double elite terus ya. Ya, terus saya menjalankan bisnis ini karena saya melihat sebuah peluang yang sangat besar. Ya, saya lihat diri saya sendiri Bapak Ibu. Pada saat saya nanti pensiun, saya mau kerja apa? Tabungan saya nggak punya. Sedangkan investasi yang lain saya nggak punya. Akhirnya saya memutuskan untuk komitmen terus menjalankan bisnis ini. Ya, Astungkare ya, dalam pencapaian saya ini bisa membuka 6 polis ya. Terus saya juga ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya ya, membimbing saya ya, sampai saya bisa ke posisi Brown ini. Ya, di sini
saya berpesan kepada seluruh mitra Tri Indonesia ya, jangan pernah menyerah ya dalam melaksanakan apapun ya. Fokus pada impian, fokus pada tujuan ya. Biarpun orang bilang apa ya, awal saya mulai bisnis ini banyak penolakan yang saya terima ya. Dari 100 orang saya prospek hanya 20 orang yang nerima di bulan pertama itu. Ya, tapi saya terus bangkit Bapak Ibu. Ya, karena apa saya bangkit? Saya lihat sebuah peluang yang sangat-sangat besar di bisnis 3i ini. Ya. Ya, baik Pak Arsana. Ya, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan dari Pak Agus Budi Arsana. Sepertinya ada gangguan teknis sehingga freeze ya ininya. Tapi kita sudah mendengarkan testimoni ya, cerita suksesnya. Beliau adalah leader yang luar biasa ya. Fokus kepada orang yang mau aja ya. Begitu banyak orang yang join tapi juga banyak yang menolak. Artinya misalkan kita kalau kita permainan angka ya kita prospek 20 orang pasti yang join mungkin ada setengahnya, bahkan ada yang mungkin nggak join ya. Tapi tetap kita fokus kita kepada orang-orang yang mau saja. Nah ini sebuah testimoni yang menginspirasi kita dan beliau saat ini sedang on the way proses menuju silver agency. Nah, semoga teman-teman terinspirasi dengan testimoninya dan kita fokus ya, jangan kepada penolakan, tantangan, hambatan, dan rintangan, tapi tetap fokus kepada solusi dan bagaimana menemukan leader-leader aktif, orang-orang yang mau bekerja sama untuk sukses di bisnis ini. Baik, masih muter-muter di Bali nih ya, kita agak sedikit berlibur di Bali saat ini, malam ini, dan masih dari Bali kita akan menyaksikan leader yang satu ini ya, Goal Agency, dan beliau masih dengan kecintaannya sebagai guru karena dari memang hobinya suka ngajar dan memang cita-citanya ingin menjadi seorang guru, saat ini sudah di atas 10 tahun ya sebagai seorang PNS guru SD. Dan kenapa walaupun sudah berhasil di 3i Networks tapi masih tetap memilih aktif sebagai guru untuk sekedar ya menyalurkan hobi ya. Dan juga banyak juga orang yang mungkin berpikir ya kalau sudah sukses ya tentunya pensiun dari semua aktivitas, tapi tidak dengan leader yang satu ini. Selagi masih bisa bermanfaat, memberikan manfaat kepada banyak orang dan juga itu merupakan kecintaannya, merupakan hobinya, maka kenapa tidak? Toh semuanya tetap menjadi orang yang berguna. Demikianlah nama dari leader satu ini, Pak Gede Guna Harta dari Bali, seorang Goal Agency. Selamat malam Pak Guna. Pak Gede. Oke, Bester. Selamat malam. Luar biasa sekali. Terima kasih nih undangannya, Bester. Oke, selamat malam buat mitra 3i seluruh Indonesia, bahkan ada yang luar negeri juga ya. Luar biasa, pasti kron. Oke, bagaimana, Bester? Pertanyaan tadi? Ya, jadi ini memang namanya itu nama sebuah keberuntungan ya, udah gede, berguna dan juga hartanya banyak melimpah seperti itu kita doakan. Nah, Pak, ini kira-kira seperti apa perjalanan ya profesi sebagai seorang guru SD ya, dan perjalanannya mungkin sedikit diceritakan dan bagaimana juga kisahnya bisa bergabung di 3i Network dan saat ini menjadikan dua profesi ini menjadi sebuah hobi yang juga disalurkan begitu mudahnya dan begitu enjoy sepertinya ya menjalankan. Oke, siap. Silakan Pak. Oke, luar biasa Bester ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, mitra 3i seluruh Indonesia. Salam kenal. Nama saya Gede Guna Harta. Saya berasal dari Bali. Satu kabupaten jadinya sama Pak Agus tadi ya, Pak Agus. TNI tadi itu beliau sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi saya. Luar biasa sekali semangat beliau, nggak usah diragukan lagi. Kita satu kabupaten Pak Ibu ya, dekat dengan Tanah Lot. Kalau Pak Ibu jalan-jalan, pernah jalan-jalan ke Bali, kita itu dekat dengan
wisata Tanah Lot, kayak gitu Pak Ibu. Oke, nah hari ini saya ingin bercerita Pak Ibu, mengapa bisa saya bergabung di bisnis Try Networks ini. Oke, ini tepat sekali 5 tahun yang lalu Pak Ibu. Itu di bulan Februari tahun 2015 ya. Pada saat itu tepat juga di hari ulang tahun saya. Ini kerennya Pak Ibu. Nah, pada saat itu di ulang tahun saya ke-25 tahun, saya mengalami minus Pak Ibu, minus keuangan, minus teman juga, karena saya pernah gagal juga di bisnis MLM Pak Ibu ya, yang membuat teman-teman itu banyak menghindar dengan saya kayak gitu ya. Nah, pada saat tahun 2015 itu, mengapa saya bilang ini rezeki dari Tuhan? Pada saat itu pas sekali di hari ulang tahun saya berdoa kepada Tuhan yang saya ingin mendapatkan peluang bisnis yang bisa merubah kehidupan, tidak terus-terusan gali lubang tutup lubang seperti itu Pak Ibu ya. Jujur saya bilang dengan penghasilan jadi guru saja itu tidak cukup Pak Ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Nah, dengan itu saya pernah juga minjam di uang tabungan murid juga setiap hari Senin, nggak terasa Pak Ibu ya. Jadinya pas akhir tahun, pas kembaliin tabungan murid itu, nah disitulah ibaratnya banyak sekali yang harus saya kembalikan. Jadi di situ kadang-kadang saya merasa sangat menyesal. Kenapa saya sudah bekerja 5 tahun jadi guru, kenapa nggak punya tabungan segini-segini saja, bahkan banyak ada utang kayak gitu kan. Nah dulu selain saya jadi guru, saya juga melakukan pekerjaan di sela-sela luang saya Pak Ibu. Di sore hari pulang dari ngajar, saya juga ngajar les. Saya ngajar les privat ke rumah-rumah, kemudian saya juga ngajar pramuka di beberapa sekolah. Jadi pada saat itu itulah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya Pak Ibu. Nah, tapi pada saat itu baru saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu adalah eh, active income Pak Ibu. Ya, pada saat itu tahun 2010 saya mengalami kecelakaan, yang menyebabkan saya itu 1 bulan tidak bisa ngajar Pak Ibu. 1 bulan saya tidak bisa ngajar les, ngajar pramuka, otomatis penghasilan saya menurun Pak Ibu ya. Nah, di sanalah baru saya menyadari, sempat ditawarkan bisnis oleh teman bahwa kita harus menjalankan bisnis passive income. Nah, pada saat itu saya mencari-cari Pak Ibu, bisnis yang bisa menghasilkan passive income, di mana saya tidak bisa bekerja lagi, seperti itu contohnya waktu itu saya kecelakaan, tidak bisa bekerja, di mana dapat tetap penghasilan Pak Ibu. Tentunya Pak Ibu mau seperti itu Pak Ibu ya. Dalam masa pandemi corona ini juga tentunya itu yang kita dambakan, di mana kita dirumahkan atau bekerja, belajar di rumah, tapi penghasilan tetap ada. Benar Pak Ibu ya? Nah, seperti itu di awal Bester yang membuat saya gabung di bisnis ini karena saya ingin perubahan hidup. Saya ingin mendapatkan penghasilan walaupun saya tidak bekerja kayak gitu. Dan akhirnya tahun 2015 itu, 2015 Februari, berkat uluran tangan Tuhan, beliau adalah leader aktif saya, sekarang beliau posisi silver agensi. Saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Budi Santoso, Pak Ibu. Beliau adalah pelatih pramuka saya. Nah, pada saat itu saya langsung menangkap peluang ini, tapi di awal saya kendala keuangan. Nah, di situ saya di awal minjam Pak Ibu. Saya gabung di bisnis ini bukan karena saya punya uang, bukan. Karena saya minus, karena ingin perubahan hidup, dapat penghasilan, passive income ibaratnya yang seperti saya bilang tadi, saya pun berani untuk minjam di awal 400.000 untuk gabung di bisnis ini. Nah, selanjutnya di bulan pertama saya bukan orang hebat ya Bu, ya saya orang biasa-biasa saja. Di bulan pertama bonus saya hanya 300.000. Saya tidak bisa mencapai namanya bonus elit, apalagi double elit, ya karena di awal seperti yang saya jelaskan tadi, saya minus teman. Ya dulu saya banyak melakukan bisnis dan itu pun gagal. Jadi teman-teman saya itu tidak percaya pada saya, Pak Ibu. Jadi yang saya dapat nasabah yang 3 orang pertama itu adalah teman-teman kuliah saja, Pak Ibu. Ya, nah di sana saya kaget, Pak Ibu. Padahal saya cuma dapat 3 nasabah. Ya, kalau 3 nasabah itu kalau di hitung-hitungan bonusnya kan cuma sekitar 200.000, Pak Ibu ya. 50.000 kali 3, kemudian tambah bonus level kurang lebih 200.000. Tapi kagetnya pada saat itu saya dapat bonus 315.000.
Nah, di sana saya mulai bertanya-tanya. Dulu awalnya saya nggak ngerti, Pak Ibu. Bonus saya belum paham. Dulu nggak ada pertemuan sehebat ini, seperti ini, Pak Ibu. Ya, dulu pun saya dijelaskan tentang bisnis ini hanya menggunakan beberapa lembar kertas. Ya, beruntung sekali nih, Pak Ibu hari ini yang join di tahun-tahun belakang-belakangan ini sistemnya sudah sangat sempurna sekali, Pak Ibu. Ya, kita sudah rutin ada training di online, apalagi sekarang seperti hari ini 3i Nasional sudah membuat sistem Zoom meeting melalui YouTube juga secara online. Ini sangat bersyukur sekali, Pak Ibu. Sudah disediakan fasilitas, sudah disediakan tempatnya untuk belajar, Pak Ibu. Dulu saya nggak ngerti, Pak Ibu. Saya tidak pernah ikut training gitu pun, tidak ada flip chart untuk menjelaskan. Nah, di sini baru saya semangat lagi ingin jalankan bisnis untuk dapat elit. Itu pun target saya di awal elit biar gratis nabung saja dulu. Tapi akhirnya apa, Pak Ibu, bulan kedua saya nggak dapat nasabah lagi. Banyak yang teman-teman saya, keluarga saya bahkan menolak kayak gitu. Jadi singkat cerita, ikuti saja, Pak Ibu, yang membuat saya bisa menjadi goal agensi ini bukan karena saya yang hebat, tapi sistemnya, Pak Ibu. Sistem di 3i Networks ini sangat luar biasa sekali. Saya tidak pernah jumpai di bisnis-bisnis saya sebelumnya. Ya, bisnis ini sangat the best deh pokoknya, Pak Ibu. Nah, dan tadi pertanyaan Bester, bagaimana caranya kita bisa happy, tetap have fun walaupun dalam penolakan, walaupun saya pernah ditolak oleh keluarga dalam 1 bulan sama sekali tidak ada closingan, Pak Ibu. Yang penting, Pak Ibu, pertama yang sampaikan Bu Esther tadi adalah mencintai apa pekerjaan Pak Ibu. Ya, saya anggap bisnis saya ini adalah tempat menyalurkan hobi. Ya, memang hobi saya adalah jalan-jalan. Hobi saya adalah ketemu sama orang. Hobi saya bercerita sama orang. Jadi tempat menjalankan hobi saja, Pak Ibu ya. Di sini cintai bisnis Pak Ibu, ya, cintai dengan sepenuh hati, walaupun bukan full time saya menjalankan bisnis ini, tapi yang penting full heart, Pak Ibu. Oke, itu saja, Bu Esther. Oke, luar biasa. Ya, baik Pak. Iya, Pak. Baik Pak Gede, ini luar biasa ya, membakar semangat kita ya. Dan ini Pak Gede selain perjalanan bisnis dan juga menyalurkan hobi, jadi menjalankan 2 profesi ini tentunya dengan begitu happy karena memang hobi dan kecintaannya. Nah, apa hal-hal positif yang Pak Gede dapatkan dari 3i Networks ini selama perjalanan bisnis 5 tahun ini ya? Selain bonus yang bonus posisi goal agency udah nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Mungkin kalau untuk hidup di Jakarta untuk gaji UMR ya, bertahan hidup mungkin masih bisa 3-4 bulan dengan gaji dengan sebuah bonus dari goal agency. Nah, apa hal positif apa saja yang didapatkan dari bisnis 3i Networks ini selain bonus, Pak? Oke, Bester, luar biasa sekali. Nah, ini yang saya senangi, Pak Ibu. Nah, di bisnis 3i Networks ini tidak hanya menawarkan 3I tadi, Pak Ibu, yang sudah dijelaskan oleh Pak Frans tadi, tidak hanya menawarkan insurance, investasi untuk jangka panjang, dana pensiun, dan income, penghasilan, seperti saat ini saya goal agensi, tidak hanya menawarkan seperti itu, Pak Ibu. Tapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan dalam bisnis ini, Pak Ibu. Ya, kita bisa yang pertama yang paling saya senangi adalah untuk pengembangan diri, Pak Ibu. Ya, saya senang belajar, saya senang ikut seminar, ikut meeting, ikut bisnis seminar. Ini sangat membantu sekali untuk membuka pola pikir kita, Pak Ibu. Jadi jika Pak Ibu ingin sukses dalam bisnis ini, yang pertama adalah perluas dulu pola pikir, Pak Ibu. Ya, kembangkan dulu diri Bapak Ibu. Nah, makanya setelah itu, Pak Ibu, barulah bonus atau penghasilan Pak Ibu bisa berkembang. Ibaratnya seperti wadah, Pak Ibu. Ya, bagaimana Pak Ibu mau menerima hasil yang besar, tapi wadah Pak Ibu masih kecil. Anggaplah di sini saya bawa gelas, Pak Ibu. Kalau Pak Ibu ya hanya wadahnya cuman segelas ini, Pak Ibu, ya, kita sebenarnya Tuhan tuh adil, Pak Ibu, menurunkan rezeki dari langit itu sama pada umatnya. Tapi tergantung kita sekarang, siapa tidak menerima rezeki itu, Pak Ibu. Ketika wadah Pak Ibu kecil, otomatis rezeki yang Pak Ibu dapatkan kecil juga. Tapi kalau Pak Ibu bisa membesar,
memperbesar wadah Pak Ibu, otomatis saya yakin secara otomatis ya alam semesta akan merespon. Ya, otomatis juga penghasilan Pak Ibu juga meningkat. Ya. Nah, itu yang pertama Bester, yang paling saya senangi adalah untuk pengembangan diri. Ya, dulu awalnya saya nggak berani ngomong di depan umum. Ya, saya biasanya ngomong atau bicara pada anak-anak kecil saja Pak Ibu ya, karena saya guru SD. Tapi gara-gara bisnis ini saya jadinya berani ngomong di depan banyak orang seperti itu. Selain dari pengembangan diri yang kita bisa dapatkan, yaitu yang kedua, kita bisa nambah teman, Pak Ibu. Ya, dulu saya banyak dijauhi oleh teman-teman saya karena saya orang gagal di bisnis MLM terlebih dahulu ya. Dulu saya orang gagal, banyak punya utang. Tapi gara-gara bisnis ini, saya jadi nambah teman, Pak Ibu. Ya, hanya berawal dari 3 orang teman saya saja, sekarang sudah menjadi belasan ribu, Pak Ibu. Saya tidak sehebat Pak Degus ya. Kalau Pak Degus tadi bilang di awal sudah puluhan orang ya, 20 orang bisa dapat nasabah. Saya tidak, Pak Ibu. Ya, saya tidak seperti beliau, saya hanya 1, 2, 3 kayak gitu, Pak Ibu. Tapi luar biasanya dari 1, 2 orang ini kita nggak akan tahu, Pak Ibu. Ya, dari 1, 2 orang ini punya daftar nama di belakangnya, Pak Ibu. Ya, intinya kalau Pak Ibu kehabisan daftar nama, gali terus ke dalaman, Pak Ibu. Ya, tidak hanya income yang Pak Ibu bisa dapatkan, tapi nambah keluarga, nambah sahabat, nambah saudara juga, Pak Ibu. Oke, mungkin segitu saja dulu, Bester ya. Mantap, Pak Gede ya. Jadi ini sebuah sharing yang bisa menambah wawasan kita ya. Bukan hanya 3 manfaat 3I saja yang kita dapatkan, tapi juga pengembangan diri itu perlu ya untuk Betul. memperbesar kapasitas kita, menerima berkat yang lebih besar lagi. Nah, Pak ini ngomong-ngomong apa saja step-step yang paling sederhana mungkin ini sebagai tips sukses ya bagi pemula untuk bisa sukses di bisnis ini, Pak? Oke, tips sederhana, Pak Ibu ya. Nah, kebetulan hari ini adalah kita work from home. Kita work from home, kita menjalankan bisnis online. Betul, Pak Ibu ya? Pak Ibu belum boleh bertemu dengan banyak orang, kita bisnis online. Jadi tips yang sederhana yang saya akan bagikan, Pak Ibu, yaitu tentang bisnis dengan cara menjalankan bisnis secara online, Pak Ibu. Saya juga banyak punya nasabah, mitra dari online juga. Ya, tips yang pertama adalah Pak Ibu punya FB ya. Tentunya Pak Ibu punya FB. Sekarang FB atau Instagram Pak Ibu itu penuhi dulu dengan teman Pak Ibu. Ya, misalnya FB Pak Ibu adalah 5.000 ya kapasitasnya. Terus Pak Ibu, kita tambah teman terus Pak Ibu. Karena yang terpenting dalam bisnis jaringan adalah perbanyak daftar nama. Ya, dari 5.000 teman di Facebook Pak Ibu itu, saya yakin nggak mungkin semua akan join Pak Ibu. Ya, tapi ini adalah permainan angka. Ya, kita harus perbanyak teman dulu. Tapi jangan langsung di chat Pak Ibu. Ketika kita sudah menambah pertemanan, kita sudah banyak punya teman nih sekarang di Facebook, Pak Ibu jangan chat langsung dia. Ya, salam kenal, bagaimana langsung ditawarkan bisnis network, ya itu jangan Pak Ibu ya. Ya, saya biasanya gunakan people skill ya. Kita gunakan people skill, bisa baca-baca di buku tentang people skill. Pak Ibu yang pertama intinya kita adalah sering-sering saja like, komen status teman-teman kita. Ya, sering aja like, komen, misalnya dia ngupload apa misalnya masakan. Wis, enak nih kayaknya Bu masakannya gitu kan, atau dia ngupload anaknya. Anaknya lucu sekali. Kita puji-puji aja dulu Pak Ibu. Kita like, komen, kita bangun kedekatan dulu. Jangan tiba-tiba langsung inbox, langsung menawarkan bisnis, itu salah besar. Ya, ini kalau kita bisnis online ini tips dari saya harus seperti itu, Bu. Nggak bisa nggak bisa langsung tembak. Sama halnya Pak Ibu, kalau ada yang anak-anak muda nih mau nembak cewek, apakah langsung Pak Ibu nembak? Kan nggak mungkin ya, pasti kita pendekatan dulu. Ya, jalin komunikasi, pendekatan. Jadi itu Pak Ibu ya, tunggu saja respon. Ketika sudah direspon, tiba-tiba kita dulu memberi, karena konsep kita di bisnis ini adalah tangan di atas, bukan tangan di bawah, bukan meminta-minta. Kita beri aja terus Pak Ibu, beri like, beri komen, beri pujian.
Kalau ulang tahun, ucapin ulang tahun di Facebooknya. Atau kalau bisa lebih spesial lagi, kirim fotonya gitu kan, tag fotonya, buat emot-emot tentang ulang tahun. Jadi dia sangat senang sekali Pak Ibu. Kalau di Instagram buatin story dia ulang tahun. Ya biasanya seperti itu Pak Ibu ya. Jadi ketika sudah direspon balik, tiba-tiba kita buat status sekarang nih. Ya coba Ibu praktekkan saja, kita buat status. Misalnya Pak Ibu mau buat status tentang apa, misalnya kegiatan sehari-hari. Ya, janganlah tentang 3i dulu ya. Kita buat kehidupan sehari-hari lah, yang unik, yang lucu, yang pokoknya menginspirasi. Misalnya jogging, misalnya atau senam atau zumba bagi ibu-ibu, atau apa atau gimana, pokoknya membuat apa satu yang bisa menarik perhatian. Nah, kita tunggu respon teman-teman kita ini. Dari 5.000 teman yang Pak Ibu sudah kumpulkan itu, pasti ada beberapa yang terinspirasi dari postingan-postingan Pak Ibu. Ya, selain itu diselipi sedikit-sedikit tentang posting edukasi juga boleh ya. Selain inspirasi, edukasi tentang pentingnya menabung kah, pentingnya dana pensiun, pentingnya kita punya masa depan, yang pokoknya kita selipi saja Pak Ibu. Nah, dan tunggu responnya. Ya, ketika sudah ada yang respon, misalnya yang like kah, yang komen, "Wih, mantap Pak Gede." Misalnya ada yang komen kayak gitu ya. "Wih, mantap nih, betul sekali." Ada yang komen kayak gitu langsung Pak Ibu. "Wah, terima kasih." Kita ucapkan terima kasih, kemudian itulah baru yang kita boleh inbox kayak gitu. Ya, itu yang boleh kita inbox, boleh kita tanyain kabar kah, tanyakanlah selanjutnya tanyakan kabar, barulah Pak Ibu mengalihkan ke bisnis Pak Ibu. Ya. Itu dari Facebook ya, dari status-status Facebook. Kalau di story Instagram pun gampang Pak Ibu. Ya. Kira-kira orang buat story di Instagram untuk apa Pak Ibu? Pasti untuk dapat perhatian ya. Ya kita tinggal kasih aja perhatian. Misalnya buat story apa, komen saja. "Wih, bagus ya, wih enak ya, wih pintar sekali ya kamu." Pokoknya kita puji-puji ya sedikit, tapi tidak terlalu ini Pak Ibu ya, terlalu muluk-muluk pujiannya. Yang standar, yang biasa saja, tapi mengundang respon. Ketika sudah direspon di Instagram, di story itu, nah di sana kita akan menjalin kedekatan ya. Di suatu saat pasti ngobrol-ngobrol, chat-chat, DM-an, suatu saat pasti kita akan bisa mengalihkan ke bisnis Pak Ibu. Mungkin tanyakan tentang keadaan, tentang pekerjaannya kah, tentang apapun itu Pak Ibu. Pokoknya yang bisa mengalihkan ke kita menjelaskan ke bisnis. Barulah kita arahkan ke meeting Zoom ini Pak Ibu, atau lewat BOP online yang diselenggarakan oleh 3i Nasional. Jadi seperti itu Pak Ibu, sangat simpel sekali sebenarnya. Pak Ibu mungkin sudah sering melakukan hal ini. Ya, seperti itu Bu Esther, tips dari saya. Ya, baik. Baik, sangat menarik sekali Pak Gede ya. Jadi ini tips-tips yang paling simpel, apalagi sekarang kita semuanya semuanya dirumahkan, mau nggak mau untuk traffic menggunakan medsos ini akan sangat banyak ya untuk menghilangkan kejenuhan dan sebagainya. Kebanyakan orang mulai buka medsos, Instagram dan juga Facebook. Nah, ini tips yang sederhana untuk bisa kita lakukan tentunya. Langsung bisa praktek nih malam ini ya. Dan Pak Gede, halo? Ya, halo. Ini tanpa disadari sudah jam 20 ya. Dan ini kita akan akhiri, dan terima kasih sudah berbagi, tapi silakan Pak Gede bisa memberikan closing statement yang bisa memberikan motivasi, semangat dan dorongan spirit yang baru untuk semua yang sedang menonton malam ini. Oke, Pak Ibu. Ya, baiklah. Luar biasa sekali kesempatan hari ini kita bisa bertemu Pak Ibu ya. Ya, tentunya saya yakin, saya percaya, saya juga memahami keadaan Bapak Ibu yang hari ini mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, atau bingung mencari pekerjaan atau untuk makan sehari-hari. Gak usah khawatir Pak Ibu ya. Nah, di sini itu hal yang biasa dalam bisnis, dalam pekerjaan, kita pasti akan mengalami hal itu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu sudah tepat sekali berada di bisnis ini sebenarnya. Ya, sudah tepat sekali. Kalau Pak Ibu ingin sukses bisnis ini sudah menjanjikan Pak Ibu peluang passive income. Bisnis yang autopilot. Dalam keadaan seperti ini, seperti yang saya buktikan, saya cek kemarin udah dapat statement bonus, luar biasa Pak Ibu. Bonus di atas puluhan juta itu tetap ditransfer, walaupun dalam keadaan seperti ini. Jadi Pak Ibu,
saya sarankan Pak Ibu, mengalami hal apapun, badai itu pasti akan berlalu Pak Ibu. Permasalahan saya yakin Pak Ibu, hari ini mengalami permasalahan, saya pun mengerti, ya, tapi yang penting Pak Ibu, kita tetap positif, kita tetap semangat, ya, kita yakini badai pasti akan berlalu. Saya yakin melalui bisnis ini, Pak Ibu bisa sukses, Pak Ibu bisa membangun aset, ya, Pak Ibu bisa dari rumah saja, Pak Ibu bisa menghasilkan. Karena kami leader-leader di Tri Network sudah membuktikan banyak sekali leader yang sudah sukses, yang bisa membangun aset bisnis ini dari rumah saja bisa menghasilkan. Ya, tidak perlu keluar rumah lagi. Ya, yang saya kasih tips tadi, lakukan saja itu Pak Ibu. Ya, setiap permasalahan pasti ada solusi. Pak Ibu, pertanyaan saya, Pak Ibu mau fokus ke masalah atau Pak Ibu fokus ke solusinya? Oke, tentunya Pak Ibu jawab fokus ke solusi. Oke, ketika Pak Ibu mau fokus ke solusi, masalah itu tidak akan terlihat Pak Ibu. Ya, Pak Ibu tidak akan merasakan ada masalah. Ya, jadi Pak Ibu akan tetap action saja Pak Ibu. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, jangan menunggu keadaan. Justru kitalah yang buat keadaan itu akan berubah. Oke, sekian dari saya Pak Ibu. Ketika saya bisa, saya yakin Pak Ibu juga pasti bisa. See you on the top, pasti crown. Pasti crown. Oke, pasti crown. Maaf Pak Gede, Ya. Pak Gede sepertinya tadi ingin mau share slide ya? Ya, tapi bingung saya nyari materi saya. ada di dokumen tadi. Oke, mungkin next. Oke, baik. Ya, Oke, baik. Berarti mungkin, ya next-nya Pak ya. Next, Terima kasih sekali untuk Pak Gede ya yang sudah berbagi ilmu ya. Sukses selalu untuk Pak Gede. Sehat bersama keluarga dan kita doakan supaya semoga badai ini cepat berlalu ya. Saya berterima kasih juga untuk Pak Agus ya yang sempat tadi mengalami gangguan wifi dan tidak sempat sampai selesai, tapi overall ya keseluruhannya sangat menginspirasi. Terima kasih untuk Pak Frans untuk penjelasannya juga yang luar biasa, Pak Agus dan juga Pak Gede Gunaharta. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dan malam ini semoga sharing ini bermanfaat untuk semua Sobat Tri Networks, para agen-agen Tri work from home ya. Dengan sangat mudah kita bisa beradaptasi dan terus mengerjakan bisnis ini. Apapun keadaannya, situasinya, kita fokus menjadi seorang problem solver ya. Dan kita akan memberikan jawaban, memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Saudara-saudara setanah air kita yang hari ini sedang kesulitan pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang bingung mau kerja apa, tapi semoga teman-teman jangan pernah bosan untuk berbagi informasi kepada siapa saja. Siapa tahu Anda adalah malaikat penolong bagi mereka semuanya yang menjawab kebutuhan mereka. Baik, saya Esther Paulus, semua kru yang bertugas, ada Bu Sari dan juga Pak Sandy yang bertugas di belakang layar. Terima kasih untuk kinerjanya. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Go Crown!